Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting perihal doa dan puasa. Saudara sekalian, sebagai seorang Kristen kita harus sadar bahwa doa memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia tidak pernah diminta oleh murid-muridnya mengajari mereka berkhotbah, mengajari mereka main tamborin misalnya. Tetapi mereka pernah berkata, ajarlah kami berdoa. Kenapa mereka meminta bagaimana mereka bisa berdoa seperti Yesus? Karena para murid sadar di dalam doa ada kuasa yang sangat luar biasa yang Tuhan mau lakukan. Saudara sekalian, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Orang yang tidak suka bernafas pasti mati rohaninya. Atau kalau nafasnya sesekali dia akan tersengal-sengal. Sehingga doa menjadi peranan yang sangat vital sekali bagi kehidupan kita. Tanpa doa tidak ada kehidupan bagi pribadi, bagi pelayanan, dan bagi gereja Tuhan. Nah saudara, kita harus mengalami pertumbuhan rohani yang normal. Jangan lemah, karenanya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Yesus selalu menekankan betapa pentingnya doa itu. Bagi Yesus doa lebih penting daripada makan. Dia bisa tidak makan tapi berdoa. Lebih penting daripada tidur. Kadang-kadang dia tidak tidur semalam-malaman tetapi berdoa. Bahkan lebih penting dari pelayanan, saudara. Yesus selalu menyempatkan waktu untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia bangun, pergi ke taman yang sunyi dan berdoa kepada Bapa Sorgawi. Bahkan Yesus selalu berdoa secara khusus sebelum mengambil keputusan yang penting. Misalnya sebelum dia memilih 12 orang murid untuk menyertai dia. Jadi dalam kehidupan kita doa harus selalu mengawalinya. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Doa adalah percakapan antara kita dengan Tuhan. Ada yang berkata doa itu adalah persahabatan dengan Allah. Sehingga kita perlu menaikkan doa secara teratur kepada Allah agar hubungan kita dengan Allah terjalin semakin erat. Nah, Alkitab juga menjelaskan agar kita berdoa kepada Dia dengan tekun, dengan setia, tanpa jemu-jemu. Sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan apa yang kita doakan itu dari Tuhan. Bukan sekedar kalau kita ada masalah baru kita doa, kalau kita ada keperluan kita berdoa. Tapi ini harus juga menjadi gaya kehidupan kita. Tiap hari, tiap saat kita berdoa. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat terpendek dari Perjanjian Baru. Tetaplah berdoa. Memang kita perlu punya waktu khusus setiap hari. Apakah pagi atau siang atau malam, tergantung daripada yang mana yang saudara bisa. Tetapi selain itu, semua kegiatan kita bisa lakukan dibungkus dengan doa. Misalnya kalau kita sedang nyetir mobil. Saudara, daripada mengeluh karena macetnya situasi jalan raya, lebih baik ketika kita nyetir mobil, hati kita tetap terangkat kepada Allah. Kita bersyukur, kita menyanyi, kita berdoa. Tentu matanya tidak merem, saudara. Doa bukanlah melipat tangan dan menutup mata. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ibu-ibu yang sedang masak, saudara bisa masak sambil berdoa. Bapak-bapak yang sedang bekerja, tetap roh doa menyertai kita ketika kita sedang ada di tempat pekerjaan masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa syarat doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, doa itu harus sesuai kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Nah, ada beberapa caranya. Kita tahu kehendak Tuhan lewat Alkitab. Jadi kita harus baca Alkitab setiap hari. Misalnya, boleh nggak ya orang Kristen pacaran sama orang yang tidak mengenal Tuhan? Jelas di dalam Alkitab ditunjukkan. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jadi kita tidak perlu berdoa memaksakan Tuhan, memang kami tidak seiman. Tapi dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu doa yang ngawur, karena doa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga tahu kehendak Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan impresi, pertanda di dalam batin kita dengan memberikan damai sejahtera atau kegelisahan. Itu merupakan salah satu indikasi kehendak Allah. Kita juga perlu berdiskusi, berdialog, bertanya jawab dengan saudara seiman yang sudah matang
kerohaniannya, sehingga hikmat Allah bisa mengalir lewat nasihat-nasihatnya. Bahkan melalui hati nurani yang telah disucikan oleh Tuhan, dia bisa menyatakan kehendaknya. Nah, kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Walaupun pada waktu kita berdoa, Tuhan bisa saja berkata, ya, aku setuju, atau tidak, aku tidak setuju, atau tunggu. Karena Bapa tidak memberi anaknya semua yang dia inginkan, tapi apa yang dia perlukan. Kita harus sadar, dalam doa kita jangan maksa Tuhan, karena kita tidak yakin itu yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang kita maksa-maksa Tuhan, padahal itu sesuatu yang akan membawa kita pada perkara yang buruk. Coba seandainya Tuhan mengiyakan semua jawaban doa kita, itu kan bisa bahaya. Elia pernah frustrasi karena dikejar oleh Isabel. Dan dia berkata, Tuhan, lebih baik aku mati saja. Bagaimana kalau Tuhan bilang, ya udah mati saja. Saudara, karena itu kalau Tuhan bilang tidak atau tunggu, mari kita tetap sabar menantikan rencana Tuhan yang paling baik. Yang kedua, doa yang benar itu harus disertai dengan iman. Percaya apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Bapa. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Nah, ada ayat menarik dari Markus 11 ayat 23-24 yang saya mau bacakan untuk saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau engkau berdoa, di dalam hati engkau harus percaya, engkau telah menerimanya. Telah artinya sudah terima dalam iman. Maka kamu akan menerimanya. Akan berarti belum, saudara. Jadi dalam doa, kita harus yakin itu sudah Tuhan berikan, walaupun kenyataannya belum nampak dengan mata jasmani. Nah, inilah kehidupan beriman. Belum lihat, tapi yakin Tuhan akan menyatakan mujizat. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Amin. Waktu kita bilang amin, mungkin masih kerasa, masih sakit. Tapi percaya, di dalam hati kita sudah mengimani, telah dilakukan oleh Tuhan. Dan kita akan menerima pada waktu yang Tuhan tetapkan. Penting sekali punya hati yang beriman untuk mendatangkan doa yang berkuasa. Karenanya saya mau katakan, lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty, saudara. Kalau hatinya Hello Kitty, hati tidak beriman, hati tidak percaya, mujizat tidak akan terjadi. Doa yang berkuasa ditandai dengan iman. Percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu, bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan doa juga menurut Yohanes 14 ayat 13 dan 14 harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 13, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita itu permohonannya dikabulkan oleh Bapa, bukan karena kitanya yang baik loh saudara. Tapi karena kita ada in Christ, dalam Kristus, in Theos, di dalam Tuhan. Di luar Kristus kita tidak akan mengalami jawaban doa yang dikabulkan oleh Bapa. Karena itu jangan lupa setiap kali berdoa, akhiri dengan kalimat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan mantra, tapi memang tanpa Kristus, maka semuanya adalah sia-sia. Hal yang penting lainnya adalah kita tidak boleh menyimpan dosa ketika kita berdoa. Motivasi kita harus lurus, jangan egois. Dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, firman Allah berkata demikian, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Hati kita harus bersih dari motivasi yang tidak benar. Harus bebas dari kebencian. Nah saudara, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ketika kita punya hati yang tulus. Ketika Kristus tadi berkata dalam Markus pasal 11, apa saja yang kamu minta dan doakan, itu Tuhan akan kabulkan. Ayat yang berikutnya berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita harus punya hati yang beriman, sehingga mujizat Allah terjadi. Markus 11 ayat 23 dan 24.
Tetapi periksa hati terlebih dahulu, ayat 25. Kalau ada kepahitan, kebencian, buang, supaya doa kita benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, doa itu harus dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan tekun dan tiada jemu. Dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Doa yang berkuasa itu lahir dari hati yang penuh dengan kesungguhan. Jangan doa begini, ya Tuhan kalau mau kabulkan, kabulkan. Kalau enggak juga, ya terserah Tuhan. Mana bisa. Doa juga jangan jemu-jemu. Dalam Lukas 18, Tuhan pernah memberikan contoh seorang janda yang minta haknya dibela oleh seorang hakim. Hakimnya semula menolak, tapi karena bertekun terus ini si janda, akhirnya hakim itu memberikan pertolongan. Tuhan bukan hakim yang kejam, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan kalau kita berdoa dengan tekun, Tuhan akan mengabulkan segala doa kita. Pemirsa sekalian, doa yang benar akan menghasilkan berkat jasmani dan berkat rohani. Apa saja dampak doa? Antara lain doa mendatangkan mujizat Allah. Ketika kita berdoa dengan percaya, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit bisa disembuhkan. Saya pernah berdoa supaya Tuhan memberikan sebuah gedung gereja dengan izin resmi dan kita bisa bangun dalam ukuran yang cukup besar, bisa nampung kira-kira 2.500 orang sekali ibadah. Walaupun sulit, tetapi waktu kita doa dengan segenap hati, Tuhan mengabulkan dan kita bisa menggunakan gedung tersebut. Apapun yang menjadi masalah saudara, ada mujizat yang Tuhan masih bisa lakukan sampai hari ini. Doa juga adalah kunci untuk mengatasi semua masalah hidup, apapun bentuknya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Bahkan doa menyalurkan berkat Allah bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Karenanya Tuhan melalui kebenaran firman minta agar kita banyak mendoakan orang lain. Misalnya dalam 1 Timotius 2, Paulus pernah mendorong Timotius, pertama-tama aku nasihati kamu, naikkanlah doa permohonan dengan ucapan syukur bagi raja-raja, bagi pembesar, bagi kota, supaya kita hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan. Karena ketika kita berdoa, kita menudungi tempat kita tinggal, kota kita, dengan atmosfer roh yang luar biasa, sehingga setan tidak bisa menyerang kita. Saudara, doa juga akan membuat kita menang atas segala pencobaan dan dosa. Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi kelemahan daging, hawa nafsu? Hidup di dalam doa. Sebab kalau kita hidup di dalam doa, lagi jalan, lagi kerja, lagi nyetir, selalu terhubung dengan Tuhan, minta pengurapan daripada Tuhan, itu akan membuat kita selalu connect dengan Dia, dan godaan-godaan kita bisa tepis dengan kuasa Tuhan. Selanjutnya dampak doa adalah doa juga menyebabkan kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kalau engkau berdoa jangan hanya minta jasmaniah saja, tapi minta pengurapan Roh Kudus mengalir. Tuhan, pakai hidup saya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Orang kalau diurapi Roh Kudus, maka hidupnya benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Pelayanannya berdampak. Saudara, kenapa seringkali kita melakukan pelayanan tapi hasilnya sangat kecil? Karena mengandalkan kekuatan diri kita yang serba terbatas. Tapi kalau kita sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, luar biasa hasilnya. Pengurapan itu memberikan kemenangan. Selanjutnya doa adalah perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat. Dan senjata kita bukan senjata jasmani. Karena itu banyak doa agar mujizat terjadi. Saudara ingat ketika orang Amalek menyerang Israel? Maka Yosua yang disuruh berperang oleh Musa di bawah bersama dengan umat Israel. Tapi penentu kemenangan adalah Musa. Yang ketika mengangkat tangan, mengangkat tongkat, orang Israel menang. Tapi ketika tangannya lemah, orang Israel kalah. Sehingga tangannya ditopang oleh Harun dan Hur. Pertanyaannya, apa yang dia lakukan di atas bukit? Apa dia olahraga, naik turun tangan? Bukan, dia doa kepada Tuhan. Kemenangan di dalam alam roh menyebabkan kemenangan di alam nyata. Doa menyebabkan iblis dipatahkan dan kita hidup di dalam kemenangan. Ini dahsyat sekali. Selanjutnya, doa juga menyebabkan timbulnya kebangunan rohani dan pertobatan jiwa-jiwa. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita banyak berdoa, yang terjadi bukan hanya renewal, pemulihan rohani di dalam gereja Tuhan, di mana kita mengalami lawatan Tuhan, sukacita, berkat-berkat Tuhan, tapi juga revival, transformasi masyarakat, kesembuhan negeri yang Tuhan berikan, bukan hanya pemulihan gereja. Kita berdoa dan kita rindu orang-orang di jalan-jalan bertobat, kebenaran menjadi nyata di dalam kota di mana kita ada. Dan semuanya itu tergantung daripada doa. Betapa kita harus hidup di dalam doa. Doa tidak hanya berkaitan dengan pribadi kita. Doa juga menyangkut masalah kota, masalah bangsa dan negara. Tahukah saudara, ada serangan kuasa kegelapan melalui macam-macam hal. Melalui kerusakan, anarkisme, melalui bencana alam. Yang bisa ditepis ketika orang percaya bersehati untuk berdoa. Doa menentukan apa yang di alam roh. Dan hasilnya kita bisa alami di alam nyata. Karena itu hiduplah di dalam doa. Selanjutnya kita akan membahas tentang doa dan puasa. Karena doa yang disertai dengan puasa diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab dan mengakibatkan perkara yang dahsyat. Ada banyak tokoh Alkitab seperti Musa, Samuel, Daud, Elia, Nehemia, Esther, Daniel, dan orang-orang yang lain dikenal sebagai orang-orang yang suka berpuasa. Esther berdoa puasa 3 hari 3 malam dan Israel diluputkan daripada pembantaian di Persia atas rekayasa Haman. Saudara sekalian, tetapi tokoh utama yang kita perlu teladani soal doa puasa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dia berdoa puasa 40 hari 40 malam sebelum dia memulai pelayanannya. Bahkan Yesus di dalam pengajarannya menyampaikan bagaimana seharusnya kita berpuasa dengan benar. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus meneladankan kehidupan dalam doa dan puasa dan mengajarkan tentang doa dan puasa. Yesus pernah menyebutkan pentingnya doa dan puasa untuk mengusir setan. Ketika murid-murid mencoba mengusir setan dan tidak lepas, mungkin karena keterikatan orang itu dengan kuasa gelap sudah sangat lama. Yesus pernah berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Berarti saudara, di dalam puasa, kuasa Tuhan akan dilipat gandakan secara luar biasa. Bahkan Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya akan berpuasa setelah dia pergi naik ke sorga. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu dan kita sudah doa, rasanya hasilnya belum terlalu maksimal, kita perlu sertai dengan puasa. Kalau boleh saya ibaratkan, ketika Daud melawan Goliat, Goliat kan kalah karena batu yang kena kepada dahinya, saudara. Tetapi kalau dia lempar begitu dengan batu, nggak mati itu Goliat. Mungkin lebih ngamuk dia. Dia ambil alih-alih dan akhirnya dia putar. Tak. Itu mungkin bisa 200 km per jam itu kekuatannya. Zut, langsung mati itu Goliat. Kalau boleh saya ibaratkan, batu itu adalah doanya, itu yang menghancurkan kuasa musuh. Tapi puasa itu menyebabkan akselerasi batu itu lebih cepat, lebih dahsyat. Sehingga akibatnya musuh terjungkal. Begitu juga kita harus menyertakan doa kita dengan puasa ini. Nah, ada beberapa jenis puasa yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah puasa total, tidak makan dan tidak minum sama sekali. Contohnya Musa berpuasa total 40 hari 40 malam. Atau Esther berpuasa total 3 hari. Saudara jangan lakukan doa puasa total 40 hari 40 malam. Kalau memang Tuhan tidak suruh engkau. Karena ini secara medis tentu tidak bisa kita hidup setelah sekian hari tanpa air. Tetapi dalam waktu yang singkat, 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam masih bisa. Tergantung daripada petunjuk Tuhan. Yang kedua, puasa makan tapi tetap minum. Dikatakan Yesus berpuasa 40 hari. Lalu setelah itu laparlah dia. Tidak dikatakan hauslah dia.
Karena Yesus berdoa berpuasa di atas sebuah gunung yang sangat tandus dan kering. Mungkin dia minum. Saudara, untuk menjadi rohani tidak tergantung apakah kita minum atau tidak minum. Yang penting kita menggunakan waktu itu untuk berdoa dan hidup lebih dekat dengan Allah. Jangan berpuasa tapi menggosipkan orang. Jangan berpuasa tapi nonton TV terus. Jangan berpuasa tapi tidur terus. Justru doa puasa harus berbarengan. Pada waktu kita puasa banyak doa. Pada waktu puasa banyak baca firman. Jadi jam yang seharusnya kita makan, kita ganti dengan makan makanan rohani. Makanan firman Tuhan. Saudara, kalau kita puasa beberapa hari, kita bisa lakukan tidak makan tapi bisa minum. Minum air putih. Kalau jangka waktu puasanya agak panjang, bisa minum jus untuk memulihkan stamina kita. Tetapi kita bisa puasa misalnya 3 hari, 7 hari. Bagaimana komitmen saudara saja kepada Tuhan. Yang ketiga adalah puasa dari makanan enak. Seperti yang dilakukan Daniel dalam Daniel pasal 10. Jadi dia hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih biasa. Tidak makan daging. Ini disebut sebagai puasa Daniel. Saudara boleh melakukannya. Entah seminggu, sebulan, puasa, makan makanan yang lain, tapi tidak makan daging. Dan pada waktu puasa itu, engkau sungguh komitmen untuk hidup berfokus kepada Tuhan. Saudara sekalian, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego telah membuktikan bahwa makanan yang sederhana disertai dengan berkat Tuhan dalam tempo 10 hari saja dapat lebih menyehatkan tubuh mereka daripada teman-teman sejawatnya yang makan santapan Raja Nebukadnezar yang lezat-lezat. Karena apa? Ketika kita berdoa dan berpuasa dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjamah hidup kita sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Pemirsa, kapan sebaiknya kita berpuasa? Kita bisa berpuasa karena ada kebutuhan yang mendalam akan Tuhan. Misalnya pada saat kita membutuhkan petunjuk dan pertolongan Tuhan secara khusus. Kita harus memutuskan sesuatu dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa doa dan puasa. Pada waktu kita ingin bertobat dan dilepaskan dari satu dosa tertentu, kita perlu berdoa berpuasa. Pada saat kita merasa kering secara rohani dan ingin api Roh Kudus membakar hati kita kembali supaya menyala, maka kita perlu berpuasa. Pada waktu kita akan melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, agar Roh Kudus itu mengurapi kita, kita bisa berpuasa. Pada waktu kita membutuhkan pernyataan kuasa Allah yang istimewa, seperti mujizat kesembuhan, atau ketika kita melihat bangsa yang tenggelam di dalam dosa, banyak perkara-perkara buruk di masyarakat kita. Dan kita juga melihat tanda-tanda hukuman Allah akan jatuh. Ada banyak bencana alam dan sebagainya. Maka kita perlu berdoa, bersyafaat, disertai dengan puasa. Tetapi di samping itu perlu juga secara teratur kita punya waktu untuk berpuasa. Entahkah seminggu sekali, entahkah seminggu 2 kali. Tergantung dari komitmen kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, sehingga kita tidak fokus apa ya yang akan kita makan. Tapi kita fokus, hari ini kita puasa, hari ini kita menyembah Tuhan. Ini satu disiplin rohani yang bagus, yang perlu dikembangkan. Jam makan kita ganti dengan membaca firman, makanan rohani. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan setelah baca firman, tentu kita berdoa. Saudara sekalian, jadi kita bisa mempertahankan kondisi rohani dalam kemenangan kalau kita punya keteraturan dalam doa dan puasa. Mengenai berapa lamanya kita berpuasa, biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara. Apakah itu 1 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, dan selanjutnya. Biarlah Allah menuntun kita dalam menetapkan jangka waktu puasa. Yang penting, hiduplah di dalam kuasa doa, disertai dengan puasa. Kita akan melihat pertumbuhan rohani yang sangat pesat, dan Tuhan memakai hidup kita secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami rumah doa-Mu, sehingga kami selalu rindu menjalin keintiman dengan Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu itu segalanya dalam hidup kami. Dan pada waktu kami berdoa, bahkan berpuasa, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Sehingga banyak orang bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin.